Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngajak teman-teman buat latihan soal SKB keuangan. Jadi buat teman-teman peserta SKB di CPNS 2019 ini yang formasinya penata keuangan, analis anggaran, penata laporan keuangan, analis pendapatan pemerintah, dan sebagainya, pokoknya satu rumpun dengan keuangan, mari merapat ke channel aku. Sebelumnya aku ingatkan lagi buat teman-teman untuk subscribe, like, dan komen serta share video ini agar channel ini semakin berkembang. Don't skip this video ya. Kita mulai pembahasannya. Teman-teman, sebelum mulai pembahasan ini aku kasih tunjuk screenshotan aku dulu waktu ikut rekrutmen CPNS 2018. Ini aku nge-screenshot dari grup SSCN CPNS Indonesia. Mungkin sekarang nama grupnya udah ganti ya teman-teman. Ini yang sharing adalah Jerry Dermawan. Sharing is caring, kisi-kisi SKB akuntansi penata laporan keuangan. Ini satu rumpun jabatannya ya, dengan verifikator keuangan, analis anggaran, penata keuangan, penata pajak, dan lain sebagainya. Si Mas Jerry Dermawan ini bilang kalau yang keluar adalah siklus akuntansi, ada aset, kewajiban, ekuitas, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, HPP, yang dasar-dasarnya aja nih teman-teman. Ya akuntansi konvensional gitulah. Insya Allah lah kalau teman-teman akuntan, insya Allah bakalan bisa ya, karena aku tuh dapat 15 soal, 5 soalnya itu tentang akuntansi konvensional gitu teman-teman, dan ya gampang gitulah. Kemudian ada Permendagri nomor 13 tahun 2006. Itu juga keluar juga di soal aku. Terus APBD itu selalu keluar di soal aku, soal teman-teman aku tuh selalu keluar itu tentang distribusi, alokasi, fungsi, penerimaan dan pengeluaran APBD dan lain sebagainya. Ada juga pilar manajemen tentang kontrol, planning, dan lain-lain. Kemudian ada ekonomi, yaitu tentang kebijakan moneter, penawaran, dan permintaan. Gitu ya teman-teman. Jadi emang karena yang bikin soal ini adalah Kementerian Keuangan, itu tidak selalu tentang akuntansi ya teman-teman, adalah ekonomi secara umum. Dan ini aku jamin emang valid ya teman-teman, karena aku juga mengalami sendiri emang yang keluar itu soalnya emang sekitaran ini. Nanti di setiap video aku bakalan aku kasih FR kayak gini, bocoran dari rekrutmen CPNS 2018 yang masih aku simpen screenshotannya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan video aku ya. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas dulu tentang pengelolaan keuangan daerah. Di sini ada bagan dan aku bakalan jelasin satu-satu tentang peranan dari setiap pihak-pihak yang ada di bagan ini. Oke, yang pertama adalah kepala daerah. Kepala daerah di sini adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang tertinggi ya teman-teman. Kepala daerah ini kalau untuk kabupaten itu bupati, kalau untuk provinsi itu gubernur, dan kalau untuk kota adalah wali kota. Lanjut ya teman-teman, untuk selanjutnya adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran di sini adalah masing-masing dari kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi kalau di aku tuh kayak kepala dinas gitu loh, masing-masing kepala dinas kesehatan, kepala dinas pertanian, dinas perhubungan, dan lain itu mereka adalah jabatannya sebagai pengguna anggaran. Pengguna anggaran ada kuasa pengguna anggaran. Nah, kuasa pengguna anggaran di sini adalah kepala unit dari bagian SKPD. Misalnya kepala puskesmas itu kan bagian unitnya dari dinas kesehatan. Kemudian kepala sekolah itu kan unit bagiannya dari dinas pendidikan dan lain sebagainya. Kuasa pengguna anggaran kemudian menyabang menjadi dua. Yang sebelah kiri adalah pengelolaan keuangan nanti ya. Untuk yang sebelah kanan adalah pengadaan barang dan jasa. Ini nanti pembahasannya kita bahas nanti aja untuk pengadaan barang dan jasa karena agak panjang juga. Ini ada PP, ULP atau unit layanan pengadaan, dan PPH itu lumayan panjang. Kuasa pengguna anggaran itu ada 3. Selanjutnya PPTK,
atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Tugas PPTK di sini adalah melaksanakan satu atau beberapa tugas dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Misalnya nih, dia bidang tugasnya adalah kesehatan. Jadi beliau itu akan ketika ada kegiatan dari kesehatan itu, beliau itu merencanakan dari snacknya, uang transportnya, dan sebagainya. Termasuk juga pengadaan barang dan jasa. Misalnya nih dalam 1 tahun anggaran, kita udah merekap nih kebutuhan alat tulisnya berapa, kebutuhan servis alat rumah tangganya berapa, kebutuhan alat kantornya berapa, laptop, AC, dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Setelah direkap, PPTK itu melakukan pengadaan. Jadi mereka tuh yang nyari penyedia, yang survei harga, kayak gitulah adalah tugas PPTK. Berikutnya ada PPK SKPD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian di bawahnya PPK SKPD itu ada tugas-tugas dari PPK SKPD. Ada verifikator, maksudnya melakukan verifikasi SPP atau surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian adalah membuat SPM. SPM itu surat perintah membayar. Kemudian ada juga untuk memverifikasi laporan keuangan juga. Kemudian yang terakhir ada melakukan fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi di sini termasuk juga menyusun laporan keuangan SKPD. Jadi yang membuat laporan keuangan SKPD sebenarnya bukan bendera ya teman-teman, melainkan tugas dari PPK SKPD. Kemudian di sebelah kanan dari PPK SKPD ada bendahara. Bendahara ini juga terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada bendahara penerimaan, ada juga bendahara pengeluaran. Bendahara ini ditentukan oleh pengguna anggaran. Tugas dari bendahara penerimaan yaitu menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. Jadi di pemerintahan itu kalau kita mendapatkan penerimaan, uangnya itu disetorkan ke kas rekening daerah ya teman-teman, tidak langsung digunakan, nggak kayak gitu. Kemudian untuk bendahara pengeluaran, mempunyai tugas untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP atau surat perintah pembayaran ya teman-teman. Kemudian melaksanakan tugas pembayaran, terus menolak perintah bayar dari pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen, persyaratan pembayaran, terus juga membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggaran. Oh ya teman-teman, ada satu lagi peranan penting yang sering kali keluar di soal CPNS keuangan, yaitu tentang bendahara umum daerah. Nah, siapa sih bendahara umum daerah itu? Bendahara umum daerah itu adalah pejabat pengelola keuangan daerah atau biasa disingkat PPKD. Dasar hukumnya ada di PP nomor 58 tahun 2005. Nanti aku kasih linknya di deskripsi box ya teman-teman. Oke, segitu aja ya teman-teman pembahasan dari bagian ini. Kita langsung aja lanjut ke soalnya. Latihan soal SKB keuangan yang dasarnya PP nomor 58 tahun 2005. Ini tentang pengelolaan keuangan daerah ya teman-teman. Oke, lanjut soal yang pertama. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah A. Bendahara umum daerah, B. Bendahara umum negara, C. Kepala daerah, atau D. Bank Indonesia di daerah tersebut. Jawabannya adalah C teman-teman, kepala daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Itu ada di PP nomor 58 tahun 2005 ya teman-teman, pasal 1 nomor 10. Kemudian nomor 2, siapakah yang bertindak sebagai bendahara umum daerah? A. PPKD, B. Kementerian Keuangan, C. Sekretariat Daerah, atau D. Kepala SKPD. Iya apa teman-teman jawabannya?
Nah, jawabannya adalah PPKD ya teman-teman, atau pejabat pengelola keuangan daerah, yang adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanaan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendara umum daerah. Itu juga ada di PP nomor 58 tahun 2005 ya teman-teman. Kemudian untuk Kementerian Keuangan sendiri adalah bendara umum negara. Oke. Lanjut, soal yang ketiga. PPTK dalam kaitannya dengan keuangan daerah adalah kepanjangan dari A. Pejabat pemegang teknis kegiatan, B. Pejabat pelaksana teknis kegiatan, C. Pejabat pengelola teknis kegiatan, atau D. Pejabat pengguna teknis kegiatan. Jawabannya adalah B ya teman-teman, pejabat pelaksanakan teknis kegiatan. Udah dijelasin ya di bagian yang tadi. Semoga teman-teman paham. Nanti bisa diulang lagi. Untuk yang keempat, berikut ini tugas PPTK yang tepat adalah A. Melaksanakan pembinaan program sesuai dengan kemampuannya. B. Melaksanaan pengawasan 1 atau 2 program dalam 1 tahun anggaran. C. Melaksanakan pengaturan 1 atau beberapa program apabila Kepala SKPD melakukan perjalanan dinas. Atau D. Melaksanakan 1 atau beberapa tugas dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Jawabannya adalah D ya teman-teman, melaksanakan 1 atau beberapa tugas dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Ini juga ada di PP nomor 58 tahun 2005 ya teman-teman. Nah, untuk soal yang kelima, siapakah yang disebut pengguna anggaran di daerah? A. Sekretariat daerah, B. Bendahara umum daerah, C. Kepala daerah, atau D. SKPD. Jawabannya adalah D ya teman-teman, SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. Itu juga ada ya teman-teman di bagian tadi, ada juga di PP nomor 58 tahun 2005 dan ada juga di PP nomor 12 tahun 2019. Oke teman-teman, segitu aja ya pembahasan untuk hari ini. Kita lanjut lagi di video aku berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa belajar, sedekah, dan berdoa ya teman-teman. Semoga teman-teman menjadi orang-orang yang beruntung untuk menjadi ASN di tahun 2020 ini.